sekolah minggu pagi hari ini? Ayo, semuanya yang belum ada di tempat duduk, duduk dulu di depan HP kalian atau komputer kalian atau laptop kalian. Pokoknya kita harus siap di depan dan memuji Tuhan. Semangat ya! Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuailah hanya anugerah semata. La la la, aku dipanggil olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Ayo bangkit berdiri sekarang. Ayo, sudah? Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, Dia panggilku menuailah hanya anugerah semata. La la la, aku dipanggil olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Nah, udah selesai memuji Tuhan. Sekarang saatnya buat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka pintu hati kami dan memberi kami rema agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan melakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik Kak Agiyama dimanapun kalian berada saat ini. Budanti harap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Pagi hari ini Budanti mau menyampaikan firman Tuhan yang Budanti ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Di mana di dalam ayat ini itu Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat-jemaat di Korintus untuk mereka semua tidak saling berselisih, untuk menghindari perselisihan karena mereka semua itu satu di dalam tubuh Kristus. Budanti mau bacakan untuk adik-adik semua di ayat yang ke-3b. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Adik-adik, di sini Rasul Paulus itu menyampaikan bahwa kita sebagai manusia harus belajar untuk tidak hidup secara duniawi. Kita tetap harus satu di dalam Tuhan. Kita harus hidup rukun, penuh dengan sukacita. Nah, saat ini Budanti mau perlihatkan adik-adik ada dua gambar.
Ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Nah, di gambar yang pertama itu ada dua anak yang sedang berselisih. Sedangkan di gambar yang nomor 2, ini kedua anak ini tertawa lebar. Mereka sukacita karena mereka hidup rukun. Nah, Budianti harap kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk menjadi seperti anak-anak yang di nomor 2. Kita harus menghindari pertengkaran dengan teman-teman kita. Kita harus menjadi anak yang sabar. Nah, ini apa saja ya sekiranya yang bisa memicu perselisihan. Sifat-sifat duniawi ya, misalnya ini seperti yang tadi Rasul Paulus katakan, iri hati. Misalnya ini ada iri hati sama teman yang dapat nilainya bagus, atau mungkin temannya punya mainan baru. Juga merendahkan atau menghina orang lain, itu juga bisa memicu perselisihan, memicu pertengkaran. Tidak mau mendengarkan orang lain atau menang sendiri, egois, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh ya adik-adik, kita harus belajar untuk menghargai orang lain, menghargai apa yang dikatakan orang lain. Biarlah kita hendaknya untuk belajar untuk mau mendengar dan untuk sedikit berbicara. Ya, adik-adik. Nah, karena kita itu satu di dalam kasih Tuhan, bersama melayani Tuhan, satu tubuh di dalam Kristus untuk menjadi saksinya. Tuhan pasti akan sangat senang ketika kita bersatu hati melayani. Kita tidak bertengkar satu dengan yang lain, karena iblis itu suka dengan perselisihan, tidak suka ketika kita bersatu hati memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Iblis itu tidak suka. Akan tetapi kita mau belajar untuk terus bersatu di dalam kasih Tuhan bersama-sama ya adik-adik, untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, di sini anak-anak Tuhan harus belajar untuk hidup rukun, sabar, tidak mementingkan diri sendiri, karena hal inilah yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita damai sejahtera, kita sukacita, itu dimanapun kita berada, pasti kita akan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita sedang bermain, kita sukacita, teman-teman yang lain juga merasakan, sukacita, senang, tidak ada rasa canggung. Tapi beda kalau misalnya kita baru marah sama teman kita, bermainnya pasti tidak enak. Pasti kita merasa canggung ketika bermain sama teman-teman kita. Karena ketika damai sejahtera dan sukacita ada dalam diri kita, kasih itu pun juga pasti ada dalam diri kita. Kasih Tuhan Yesus, kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Nah, adik-adik, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk menghindari perselisihan, pertengkaran, kita hidup rukun, satu hati di dalam Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan ego kita masing-masing. Biarlah damai sejahtera, sukacita terus mewarnai dalam kehidupan kita. Nah, saat ini yuk kita mau berdoa, kita mau meminta tuntunan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus. Biarlah tetap kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penuh dengan sukacita. Yuk
Adik-adik semua, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Ajari kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak-Mu, untuk kami mau belajar hidup rukun, bersatu hati Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi teladan-teladan bagi orang-orang di sekitar kami, buat teman-teman kami Tuhan. Ajari kami untuk kami bersabar, untuk kami memiliki kasih yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah saat ini firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tuntun langkah kami Tuhan, hari demi hari kami menjadi anak-anak yang semakin istimewa, kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Cukup sekian untuk firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati.